Dibilang malu, ya malu sebenarnya. Lulusan SMA di Jakarta, cuma dorong gerobak, cuma dagang gorengan. Jangankan saya, orang tua saya aja pun malu. Nikmati prosesnya, bahwa sesungguhnya proses itu adalah nikmat. Ikhtiar, berdoa, ya. Tugas manusia kan untuk ibadah, ikhtiar dan berdoa. Masalah hasil kan Allah nanti yang menentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Mono. Nama lengkap saya Agus Pramono. Lahir di Madiun 28 Agustus, yang insya Allah sebentar lagi Milan. Sekolah di sana sampai SMU, alhamdulillah. Akhirnya hijrah ke Jakarta. Motivasi saya adalah ingin membahagiakan saya punya orang tua dan saudara saya. Jadi nggak muluk-muluk, nggak pernah punya cita-cita bahwa nanti punya restoran, menjadi seorang entrepreneurship, diundang untuk menjadi narasumber, untuk memberikan spirit wirausaha, semangat entrepreneurship. Tidak ada dalam kamus saya. Justru awal saya adalah pengen kerja di kantoran. Seperti tetangga-tetangga saya pada umumnya di sekitaran rumah saya saat itu. Jadi benar-benar nggak muluk-muluk. Atas izin Allah, karena saya disekolahkan paling tinggi, jadi ya benar-benar ingin mengangkat derajat orang tua saya. Dan saat itu cukup lama saya nganggur di Jakarta karena saya pindah ikut kakak saya di Jakarta menjadi seorang office boy. Saya harus mengurus semua administrasi hingga hampir 1 tahun, jadi saya nggak ada kegiatan momong ponakan. Tinggal di Ben Hill, Bendungan Hilir. Jadi buat sahabat yang tahu nama Bendungan Hilir di situ, itu langganan banjir. Saya tinggal di ukuran 3 meter kali 3 meter lah di situ. Lampu nggak pernah mati, kipas angin nggak pernah padam, saking panas, saking lembabnya. Banjir langganan, hujan sebentar banjir. Benar-benar saya merasakan kondisi Jakarta di saat titik minus itu benar-benar. Dan langganan banjir itu bukan hanya sekedar satu lutut mungkin ya, atau mata kaki. Ini satu leher. Dan bisa bayangkan, begitu menderitanya kami saat itu. Pernah suatu saat Jakarta banjir besar sampai ke Istana Sudirman itu, kami pindah, kami transit di Masjid Al-Falah Bendungan Hilir. Akhirnya rekomendasi kakak tersebutlah saya bisa kerja menjadi seorang office boy. Karena kakak saya juga di office boy di perusahaan yang sama, di konsultan. Seperti itu. Ya bersyukur. Karena tanpa rekomendasi pun saya tidak bisa bekerja di perusahaan tersebut. Menjadi seorang office boy, kerjaannya adalah nyapu, ngepel, ngantar surat, jagain telepon. Karena saya tinggal di kantor, disitulah saya menambah skill saya ya buat sahabat kajian musyawarah. Sesungguhnya motivasi yang paling bagus itu adalah dari diri kita sendiri. Kita boleh ikut kajian, kita boleh baca buku apapun, kita boleh ikut seminar siapapun, workshop dimanapun. Namun sesungguhnya motivasi yang paling bagus itu adalah dari diri kita sendiri. Karena apa? Kita boleh punya mimpi, namun ada yang namanya pencuri-pencuri mimpi kita. Orang tua, pasangan hidup kita, keluarga kita. Ya mungkin mereka belum tahu bahwa saya punya tujuan, saya ingin punya mimpi yang besar. Dan mereka selalu belum paham. Dan akhirnya memang tidak perlu didebatkan, tidak perlu dijelaskan, karena memang belum ada bukti. Nah, tugas kita buat sahabat semuanya adalah untuk membuktikan. Nah, membuktikan ini perlu waktu dan proses. Saya suka sekali kalimat proses. Ya, nikmati semua proses. Nikmati semua proses, bahwa sesungguhnya proses itu adalah nikmat. Termasuk dengan produk saya, ayam bakar Mas Mono ini. Saya juga punya dapur Mas Mono, saya juga punya frozen food kebab mungilku. Nanti juga teman-teman bareng-bareng kita nyicipin di sini. Sampai sekarang pun juga masih berproses. Atas izin Allah, PT Panen Raya Indonesia, produk kami punya, itu sudah 21 tahun. Artinya apa? Sudah mengalami yang namanya jatuh bangun, rugi, bangkrut, ditipu, dan lain-lain. Karena ini adalah kajian musyawarah dalam program entrepreneurship. Saya akan mengedepankan sisi entrepreneurship-nya. Ya, nanti kalau tentang spiritual udah banyak ustadz-ustadz di luar sana ya. Ya, menikmati proses. Saya terus berproses karena bisnis itu bicaranya mental. Bisnis bicara mental, jatuh bangun, rugi, bangkrut, ditipu, dan lain-lain. Itu sudah saya alami. 20 tahun artinya sudah berapa kali ganti presiden.
20 tahun sudah berapa kali BBM naik. Dan 20 tahun itu sudah berapa kali saya ditipu. Ya. Adalah, mending ditipu ya daripada menipu ya. Kata mentor saya. Enggak lah, yang penting niat kita lurus. Karena waktu ditanya apa sih makna bisnis menurut Mas Mono, waktu saya sharing di Jogja itu ditanya, bagus pertanyaannya, adalah ladang dakwah buat saya. Jadi saya juga melibatkan Allah dalam bisnis saya, yaitu dengan program spiritual company atau menyebutnya spiritual power, yang dulu saya tidak tahu sebutan-sebutan seperti itu. Yang jelas saya mengedepankan sisi spiritual untuk berbisnis ini, berbisnis dengan Allah, ya kan? Sebaik-baik bisnis ya bisnis dengan Allah gitu loh. Karena kalau bisnis kita nyari duit, yang kita dapatkan duit, harta, udah. Tapi kalau kita nyari berkah, insya Allah banyak sekali kemudahan, banyak sekali keberkahan-keberkahan yang lain seperti itu. Termasuk bisa eksis di kondisi pandemi seperti sekarang ini, ya kan? Karena dengan bertahan saja buat sahabat-sahabat semua di luaran sana yang bisnisnya banyak juga yang terpuruk, UMKM. Karena memang tidak ada bisa lagi yang harus dimaksimalkan, nggak ngerti lagi apa yang harus dijalankan, dilakukan, ya. Karena ada beberapa bidang bisnis yang memang sangat signifikan dampaknya dan mereka sudah nggak bisa bergerak apapun. Nah, tugas kami sebagai teman-teman di UMKM mensupport, yaitu saling support, saling mengingatkan, ya, mengingatkan ke spiritual, terus saling mendoakan. Nah, ini penting dan itulah yang saya jalankan sampai sekarang. Berbisnis dengan Allah, menikmati terus proses setiap apapun itu peristiwanya. Bahkan pandemi ini bukan hanya di Indonesia kan, dan sudah hampir 2 tahun di seluruh dunia, dan korbannya juga sudah mengerikan sekali. Artinya apa? Bisnis bicaranya mental. Kalau saya nggak kuat mental saya, mungkin saya sudah terpuruk. Karena saya sudah pernah mengalami susahnya tinggal di Jakarta seperti apa. Ya itulah, saya tetap berbesar hati, saya tetap optimis, ya. Kadang-kadang juga kalau teman-teman follow @masmono08, yang artinya Mas Mono selalu bahagia, selalu jahil, iseng, ya. Orang nggak tahu kan Mas Mono aslinya seperti apa. Yuk kita bareng-bareng lah ke rumah saya atau nggak ke outlet saya di Ayam Bakar Mas Mono ini, kita nangis bareng di pojokan. Sama, saya manusia biasa gitu loh, yang gaji karyawan juga telat, yang kesusahan juga untuk bayar ke supplier, yang omsetnya mengalami penurunan yang sangat drastis. Sama saja, bos. Itulah pentingnya kita mental. Ya, kita bisa ikut kajian-kajian di kajian musyawarah, ya. Tinggal klik di konten YouTube-nya, banyak sekali ustadz-ustadz, ulama-ulama yang memberikan pencerahan, ya. Termasuk hubunglah komunitas positif dengan ikut live Zoom. Banyaklah motivator, inspirator di luaran sana yang sekarang bisnisnya dengan memaksimalkan online. Saran saya adalah terus belajar, terus inovasi. Nah, termasuk produk ini bakar geprek Mas Mono. Ini adalah paket milenial, ya kan, dengan kemasan yang praktis, ekonomis, lebih murah, dan menunya pun juga beda dengan yang kami jual selama ini. Kalau selama ini kita ayam bakar sambal bajak, ya, ada sambal hijau, kita ini bakar geprek. Kalau selama ini geprek identik dengan goreng minyak, goreng tepung, ini bakar geprek dan 100% cabai rawit, tetap dengan ada topping teri, kacang, ada oreknya, nasinya pulen, waduh, mantap. Belajar, inovasi, dan kreatif. Nah, kreatif itu penting, termasuk dakwah pun juga harus kreatif. Sekarang ustadz-ustadz udah canggih memaksimalkan sosial medianya. Ustadz-ustadz sekarang kalau ngajar pun juga sudah pakai InFocus, PowerPoint. Nah, lebih mudah untuk dicerna. Begitu juga dalam hal berbisnis. Penting banget, harus kreatif. Karena apa? Pola konsumen sudah berubah. Ya, artinya mereka pengennya instan dan murah. Nah, apa yang kita lakukan? Ya, kita harus mengikuti mereka. Milenial itu bukan berarti anak muda, ya. Mungkin orang dewasa yang berjiwa muda itu disebut dengan milenial. Ya, itulah beberapa sharing dari saya. Begitu lama tinggal di Jakarta nganggur tadi, saya menjadi seorang office boy, menambah skill saya yaitu dengan belajar ngetik, ya, menambah skill ngedit komputer. Kalau sekarang mudah banget ngetik, ada gadget, ada laptop, begitu mudahnya.
Dulu buka pun masih pakai password kan, ada WS, ada Lotus, banyak tombol-tombol yang lain. Nah, saya belajar ngetik 10 jari. Ya. Saya ingin ada peningkatan jenjang karir, jenjang karir. Dan akhirnya menjadi seorang office boy, diterima untuk operator telepon, terus menjadi kurir juga, ngantar-ngantar surat. Dan suatu saat saya diminta untuk bagian operasional, seperti itu. Bersyukur itulah karena saya memantaskan diri. Jadi perlu namanya ilmu memantaskan diri. Kita pengen punya pesanan sehari 10.000 box, ya, 10.000 box. Alhamdulillah atas izin Allah, Ayam Bakar Mas Mono pernah satu hari satu orang transaksi dipesan 5.300 box. Sanggup Mas? Ya, Alhamdulillah, karena saya sudah memantaskan diri. Saya punya SDM, saya punya pengalaman. Jadi apalagi jam 6 pagi harus dikirim. Ini kan tidak semua rumah makan sanggup. Tidak semua jasa catering sanggup untuk melayani pesanan sebanyak itu. Nah, kalau saya berdoa 10.000 ya saya sudah siap, saya sudah memantaskan diri karena keberuntungan kan bisa diciptakan, yaitu dengan persiapan dan kesempatan. Nah, persiapan dan kesempatan itu namanya memantaskan diri. Ya, makanya nggak ada keberuntungan yang tiba-tiba ya, karena sudah ada dengan persiapan, dengan kesempatan ya kita ambil seperti itu. Dan itulah beberapa tips, karena hobi saya sebenarnya, kalau teman-teman ngikutin saya, pernah ikut seminar sharing, saya hobinya belajar. Yang kedua, silaturahmi. Belajar dengan siapapun, dimanapun. Bukan hanya kesuksesan orang lain, kita juga bisa belajar dengan kegagalan orang lain. Jadi dengan kegagalan pun kita bisa belajar, kita ambil kenapa dia bisa gagal. Begitu. Kesuksesan orang lain. Dan sesungguhnya setiap orang itu adalah guru buat saya, karena selalu ada sisi positif dan temukan itu. Waktu saya menjadi seorang office boy, akhirnya saya keluar dari zona nyaman tersebut ya. Karena apa? Setiap lebaran saya tidak pernah bisa mudik, saya belum punya tabungan, belum bisa membahagiakan orang tua, saudara, ponakan. Akhirnya saya jualan gorengan. Nah, teman-teman, sahabat kajian musyawarah, jadi sebelum saya punya Ayam Bakar Mas Mono ini, yang dulunya juga bukan Ayam Bakar Mas Mono, Ayam Bakar Kalasan ya. Saya jualan gorengan pisang coklat, ngasong. Jadi kalau pernah lihat patung pancoran, di bawah patung pancoran tersebutlah saya jualan gorengan tersebut. Dorong gerobak, bener. Dibilang malu, ya malu sebenarnya. Lulusan SMA di Jakarta, cuma dorong gerobak, cuma dagang gorengan. Jangankan saya, orang tua saya aja pun malu. Buat apa di sekolah yang tinggi-tinggi kalau di Jakarta cuma dagang gorengan? Balik lagi aja ke Madiun. Ini tamparan keras buat saya. Dan ini yang gak kalah penting buat teman-teman semuanya. Kita tahu bahwa ridho Allah tergantung dari ridho orang tua. Ya, ridho Allah tergantung dari ridho orang tua. Sementara saya dagang gorengan, orang tua saya tidak pernah meridhoi saya, tidak pernah setuju, dan sangat kecewa. Apa yang saya lakukan? Ya karena orang tua belum tahu visi misi saya, tujuan saya, ingin membahagiakan orang tua, saudara. Dan akhirnya suatu saat ada pangkalan kosong di depan kampus Jalan Supomo, Tebet, Jakarta Selatan, dan disitulah tahun 2001 saya jualan ayam bakar. Nah, mungkin ada pertanyaan cerdas dan pernah disampaikan ke saya, Mas, kenapa menunya ayam bakar? Karena di kaki lima kita tidak boleh menjual menu yang sama. Jadi sudah ada yang jual soto, padang, ada mie ayam, ada bakso, ada jualan minuman, ada somai. Di situ yang belum ada tuh ayam bakar. Ya sudah, saya jualan ayam bakar. Modalnya 500.000. Ya, gerobaknya pun juga masih pinjem awal-awalnya. Piringnya pun juga kotor, cuci kering pakai. Bahkan lebih banyak hadiah dari penyedap rasa itu kan, ngumpulin bungkus dapat piring cantik. Seperti itu. Jadi bisnis pun juga menurut saya dibuka dulu kekurangan sambil jalan, dibuka dulu kesempurnaan sambil jalan. Tapi lebih afdal kalau kita punya ilmunya. Ya, karena kita yang gak kalah penting itu kan nyali ya, niat, lakukan. Bukan hanya sekedar niat saja. Orang niat pengen punya rumah bagus, punya kendaraan, pengen hutang lunas, pengen umroh haji, tapi kalau nggak dilakukan, ya gimana kita bisa kesampaian semua impian-impian tersebut?
Demikian, terus jualan ayam bakar dari 5 ekor, atas izin Allah bisa 80 ekor ayam. Dan saya pun sudah mulai punya karyawan, 5 karyawan. Saya juga mensuplai catering di perusahaan stasiun TV A, B, C, juga mensuplai perusahaan-perusahaan catering. Jadi saya memaksimalkan istri yang hobi masak dengan penambahan menu-menu aneka paket tumpeng, nasi liwet, menu prasmanan, tumpeng kuning, tumpeng putih, paket komplit, apa aja itu isinya. Saya tulis, saya catat, saya bikinkan brosur, saya bagikan ke pelanggan. Nah, inilah yang disebut dengan ikhtiar. Ya, tugas kita apa sih? Ikhtiar, berdoa, ya. Tugas manusia kan untuk ibadah, ikhtiar dan berdoa. Masalah hasil kan Allah nanti yang menentukan. Itu yang saya lakukan sampai sekarang. Ikhtiar, kondisi begini ya kita yang penting ikhtiar saja, terus maksimal berusaha. Nggak mungkin mentang-mentang hujan, ya udah hujan, bukan kita sendiri yang ngalamin hujan, itu berarti pesimis. Termasuk ya udah PPKM, ya sudah Kak, semua juga mengalami omset turun. Tidak seperti itu, kita ada program, ada paket, ada promo, ya, termasuk diskon 50%, kita kerjasama dengan merchant, dengan ojol. Nah, itu yang terus kita lakukan dengan penambahan menu-menu seperti itu. Dapat kabar saya dagang di kaki 5 tersebut, warung saya digusur. Digusur bukan saya sendiri. Selain mental tadi ya zona syukur. Penting banget zona syukur. Kalau orang Jawa bilang beruntung ya, masih untung ya. Nah, zona syukur itu apa ya? Saya saat rugi ada yang lebih rugi dari saya, di saat saya susah ada yang lebih susah dari saya, di saat saya menderita ada yang lebih menderita dari saya. Itu saya nggak tahu, saya nggak punya mentor, saya nggak punya guru spiritual, saya nggak ngerti amalan-amalan. Tapi karena saya lama di lapangan ya menikmati proses tersebut. Itu adalah bagian dari mental yang saya punya. Kondisi sekarang pun ya, coba bisnis apa sih yang nggak terpuruk kan di luaran sana gitu. Tetap banyak bersyukur seperti itu. Ikhlas ditambahin, syukur ditambahin ya. Pindah ke Tebet Raya, punya pelanggan saya. Dan akhirnya 2010 saya go international franchise. Niat saya adalah nyari berkah. Kalau saya punya sendiri, yang mendoakan saya dan keluarga saya. Begitu saya franchise-kan ayam bakar Mas Mono, atas izin Allah bisa 64 cabang, tersebar di beberapa kota besar di Indonesia, dan 1 di Shah Alam, Malaysia. Itu beberapa pengalaman dari profil ayam bakar Mas Mono yang tadinya dari kaki 5, juga menunya pun karena nggak ada pilihan, ya kan? Nggak boleh ada menu yang sama, jatuhnya di ayam bakar Mas Mono. Ingat ya, 2001 saya belum mengenal ada ayam bakar ABCD saat itu. Nggak ngerti namanya strategi marketing itu apa, nggak ngerti yang namanya maintenance itu apa ya, nggak ngerti. Yang saya lakukan adalah nikmati prosesnya, bahwa sesungguhnya proses itu adalah nikmat. 64 cabang yang sekarang mungkin ada beberapa yang sudah tutup, memang sewanya sudah habis, kontraknya sudah habis, kerjasamanya sudah habis. Ada beberapa yang lokasi memang sudah tidak strategis lagi karena ada pembangunan flyover, pelebaran jalan seperti itu. Alhamdulillah saya sendiri masih aman alhamdulillah di beberapa cabang kami seperti itu, dan masih terus berproses. Sebelum pandemi pun di awal kita masih pede. Memang setiap tantangan selalu ada peluang, ya. Setiap tantangan selalu ada peluang. Setiap ada kesulitan, ada kemudahan. Itu kan janji Allah. Yang Allah juga tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan kita kan. Ya, kita kalau meyakinin itu, rezeki tidak akan pernah tertukar. Rezeki bisnis boleh sama, ya. Rezeki sudah ada jodohnya masing-masing. Rezeki sudah ada takarannya masing-masing. Coba di Tebet saja, yang jualan ayam bakar itu ada berapa? Tadi sudah ngelewatin kan Taliwang, sudah ngelewatin ayam bakar di Padang, ayam bakar di warteg, ayam bakar di Sunda, menu Sunda, dan ayam bakar, ya, menu ayam, apalagi yang fried chicken, yang penyet, yang geprek, yang gepuk, terus apa lagi? Kasihan ya ayamnya. Oke. Zona syukur tadi loh, kuantum syukur tadi yang saya lakukan. Susah ada yang lebih susah. Kenapa? Sebelum pandemi ini, memang pandemi COVID-19 ini mulai dari ekonomi, sosial, kesehatan. Ya. Kesehatan pertama, ekonomi, dan sosial. Dulu, waktu saya pindah ke Tebet Raya kali pertama, itu flu burung. Nah, teman-teman, sahabat kajian musyawarah, pasti ingat, pasti tahu. Flu burung itu informasinya belum jelas.
cara penanggulangannya, cara penularannya, cara penyembuhannya. Informasinya belum jelas karena penyakit baru saat itu. Dan apa yang saya lakukan? Sementara saya jualannya ayam. Flu burung yang diserang unggas. Saya jualan ayam. Udah, ibarat main catur ya udah sekakmat. Nggak ada yang saya bisa lakukan. Nggak mungkin saya bikin promosi ayam bakar saya jamin 100% bebas flu burung. Jangankan ayam bakar Mas Mono, bos. Fried chicken, restoran-restoran besar, semua yang pakai bahan baku, ayam, ya pecel ayam, mie ayam, apapun, semuanya kena dampak. Nah, selama kita nikmati prosesnya dengan menjaga kebersihan, yang konon setelah direbus dengan temperatur suhu sekian virusnya mati, ya kita ikuti proses. Seperti sekarang, kita ikutin prokes juga, ya jaga jarak, cuci tangan. Seperti itu ya kami lakukan. Itu. Jadi zona syukur, apa yang bisa memotivasi di saat saya ada titik terendah tadi ya, saya kembali lagi ke spiritual sebenarnya, syukur. Makanya saya menulis buku tahun 2012 tentang rezeki diantar. Karena saya meyakini rezeki itu ada yang mencari rezeki, ada yang dijemput, ada yang diantar, bahkan dikejar rezeki. Nah, seru nih. Saya menulis tipsnya adalah 3S ya, sabar, syukur, dan sedekah. Jadi banyakin sabar, syukur, dan sedekah. Bersyukur, nikmat akan ditambah. Sabar, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sedekah ini adalah bagian dari total actionnya. Ya, belilah masalahmu dengan sedekah. Banyak sekali kebaikan sedekah ini. Makanya kalau bicara sedekah, 2012 juga, alhamdulillah, trust sahabat follower saya di Twitter, saya punya komunitas namanya Maklar Sedekah, yaitu mengajak, membantu, menyalurkan sedekah para sahabat. Mulai bidang pendidikan, sosial, kesehatan, dan entrepreneurship. Ya, sampai sekarang pun masih aktif. Kemarin juga pembagian APD, juga Jumat berbagi, banjir Jakarta kita bantu. Semuanya relawan, kita tidak ngambil uang dari donatur, ya kita maksimalkan untuk ke orang-orang yang membutuhkan tersebut. Jadi relawan. Rekeningnya atas nama saya, jadi memang trust, alhamdulillah atas izin Allah saya dikasih amanah ya dari teman-teman semuanya, relawannya. Jadi nggak ada yang digaji semuanya. Seperti itu. Jadi sabar, syukur, sedekah ya. Sabar, syukur, sedekah, saya menyebutnya dengan 3S. Jadi mudah untuk penyebutan. Mau ditambahin lagi, monggo silahkan. Masih banyak ya. Karena kunci sukses itu banyak sekali. Yang nggak kalah penting itu kan istiqomah kan gitu. Ada yang sholat malam, ada yang duha, berbakti orang tua ya kan, dengan puasa sunnah, banyak. Ya silahkan. Yang penting istiqomah, dan tentunya bicara istiqomah, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan kita semuanya untuk bisa istiqomah. Oh ya, sahabat, ada yang lupa. Saya punya produk frozen food, namanya kebab mungilku. Bukan hanya sekedar kebab, tapi juga ada Maryam, sambosa, donat kentang, dan banyak sekali rasa-rasa. Ini saya membesarkan bisnis saya dengan reseller, dengan keagenan. Jadi tidak harus dengan duit kita sendiri, yaitu the power of jamaah. Di materi saya ada 3. Nanti bisa bersambung insya Allah ya. Jadi Mas Mono kan motivator kan soalnya. Oh bukan, inspirator. Oh, bukanlah, pokoknya tukang bakar ya, bakar semangat. Mudah-mudahan nanti ada sambungannya. Ya, begitu mudahnya kita sekarang ini untuk punya usaha. Kita kan bicaranya tentang dunia entrepreneurship kan ya, yaitu membesarkan bisnis dengan the power of jamaah. Mudah sekali. Termasuk saya nyari keberkahan dengan franchise, tidak pakai duit, tapi duit orang lain. PNS tadi adalah pembelajar, N-nya nilai atau value, S-nya adalah sinergi. Nah, ini adalah bagian dari sinergi. Sinergi adalah energi. Jadi tidak ada kata bersaing dalam kamus saya tuh. Buang kata bersaing. Yang ada adalah sinergi. Jadi teman-teman silahkan kepoin outlet Mas Mono atau IG kebab mungilku ya. Kita sama-sama belajar the power of jamaah, apa yang bisa kita sinergikan. Saya punya produk, saya punya pengalaman, saya punya merek. Yuk bareng-bareng kita support UMKM, apalagi di kondisi pandemi seperti sekarang ini. Dalam keseharian pun, bukan dalam kondisi pandemi saja, kita wajib untuk saling membantu. Motivasi dari saya, sharing dari saya, kalau tadi saya menyampaikan tentang proses, nikmati proses, sesungguhnya proses itu adalah nikmat. Catat ya, nikmati semua proses, bahwa sesungguhnya proses itu adalah nikmat. Jadi apapun kondisinya, apapun keadaannya, terus berproses. Nikmati proses.
Flu burung proses, digusur proses, ditipu proses, pandemi saat ini proses, ya nikmati aja, ya mau dibawa kemana nih skenario Allah tuh ya kita nikmatin terus ya, tetap optimis. Yang kedua adalah simpan semua kegagalan. Jadi jangan pernah ngadu. Ya teman-teman kalau kepoin IG Mas Mono itu nggak ada yang namanya ngeluh, alay, curhat tuh nggak ada ya. Ya saya bilang tadi iseng jahil yang ada seperti itu ya, pencitraan ya. Kan sebentar lagi 2024 soalnya. Jadi simpan semua kegagalan dan ceritakan dengan bangga di saat Anda sukses kelak. Suksesnya tanda kutip, karena sukses itu relatif. 100 orang ditanya makna sukses, ada 100 jawaban. 1000 orang ditanya makna sukses, akan ada 1000 jawaban. Jadi sukses itu apa? Nah, saat kita bisa membantu banyak orang, bermanfaat banyak orang. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya Mas Mono, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan dan kelancaran buat kita semuanya. Mohon doanya. Assalamualaikum dan salam bakar.